Halo Capricorn, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kali ini readingan kita bertemakan tentang aneh tapi nyata. Inilah yang terjadi sebenarnya pada kamu dalam waktu dekat ya. Apakah itu? Kita akan coba lihat di sini. Tapi ingat buat Capricorn, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, Capricorn berharap Capricorn semuanya, dimanapun kau berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Capricorn. Hal aneh tapi nyata apakah yang terjadi sebenarnya pada kamu dalam waktu dekat? Kita akan siap-siap lihat di sini ya. Apakah itu? Oh, sudah muncul. Udah kebuka, ketutup kembali ya. Oke, satu lagi. Oke. Ada Three of Swords. Nah, kalau aku lihat di sini zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Di sini juga ada Gemini, Libra, Aquarius. Dan ini ada, wah, kayaknya ini hubungan kamu, maksud saya kehidupan kamu ya saat ini penuh dengan pemikiran yang begitu rumit ya. Ini juga ada Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capri ya. Nah itu zodiak yang terkondisi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orangnya yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu, oke? Nah, wah, Capricorn, aku melihat di sini. Ini tentang seseorang ya. Kalau aku lihat tentang kehidupan kamu saat ini penuh dengan pemikiran yang begitu rumit ya, sulit sekali. Apakah di sini kamu memiliki masalah yang mungkin tidak pernah kamu pecahkan, tidak pernah terselesaikan gitu ya. Kenapa di sini ada Three of Cups? Three of Cups ini adalah kalau aku lihat ya tentang percintaannya kamu. Aku melihat di sini kamu lagi terkoneksi dengan orang yang tidak pernah ada komitmen. Nah, yang anehnya, dia begitu sangat mencintai kamu. Dan anehnya juga, dan nyatanya juga, dia tidak bisa lepas dari kamu. Ya, dia tidak bisa kayak, ya mungkin pernah ya kamu dengan dia itu terpisah atau terjeda hubungannya, tapi justru dia mendekat kembali. Dia datang lagi, karena mungkin dia merasa tidak ada kebahagiaan buat diri dia tanpa kamu. Tetapi di sini dia tidak ingin berkomitmen dengan kamu. Itu yang aneh tapi nyatanya gitu loh. Aku merasa ini hubungan yang aneh. Kita saling mencintai tetapi kenapa kita tidak ada komitmen? Begitu. Dan kenapa saat kita terpisah kita saling merindu? Ya. Itu yang membuat begitu sangat hati ini tersakiti gitu. Ada berapa dari Capricorn aku merasa kayak hubungan ini begitu menyayat hati. Hubungan ini begitu sangat menyiksa aku. Ya, atau kamu mengetahui bahwasanya dia sudah memiliki pasangan, dia sudah memiliki arti kata sudah menikah atau sudah memiliki soulmate-nya atau gimana ya, tetapi mungkin ini orang, merasa tidak puas dengan satu hubungan, maka dia seperti tetap mencari kesenangan untuk diri dia sendiri dan itu dia dapatkan dari kamu. Nah, ya Capricorn. Tapi di sini membuat kamu merasa hati aku sakit, aku diduain gitu loh. Aku tidak mau sih sebenarnya jadi yang kedua atau jadi yang keberapa gitu. Aku pengennya menjadi yang satu-satunya dalam hidup kamu, tetapi kenapa sih kamu tidak ingin berkomitmen dengan aku? Nah, itu yang kamu pikirkan. Secara dia tidak bisa lepas dari kamu. Justru kamu ingin melepaskan dia, dia tidak mau gitu loh. Nah, di sini ada Seven of Swords. Emang sih kamu awalnya tidak mengetahui ya? Mungkin hubungan ini awalnya kamu anggap ini hubungan yang biasa gitu loh, hubungan yang wajar, kita saling mencintai, kita mungkin sama-sama single. Ternyata dia menutupi sesuatu yang cukup besar ya di sini. Itu yang membuat kamu terkejut ya, Capricorn. Beberapa dari dia ya Capricorn ataupun kamu di sini Capricorn, ternyata merahasiakan statusnya kamu dari dia. Ya, ternyata kamu ataupun dia memiliki satu hubungan ataupun sudah menikah.
begitu ya Capricorn. Nah, tetapi ingat ya, bagi pasangan Capricorn yang lagi kepoin zodiaknya pasangan kamu, jika di sini kamu tidak memiliki masalah dalam hubungan kamu, hubungan rumah tangga kamu, hubungan hubungan percintaannya kamu, nah mohon abaikan readingan ini. Ya, ini bagi kamu yang memiliki masalah dalam rumah tangga. Jika kamu yang sudah memiliki pasangan ya, begitu. Kadang ada nih ya, sebagai contoh, kita pasangan suami istri atau kita sudah menjalin hubungan cukup lama tapi memang belum menikah ya. Kita dulunya saling terbuka ya. Dulunya kita saling menceritakan apa yang terjadi kita ceritakan. Tetapi mungkin ya lama-kelamaan ataupun ada suatu momen yang membuat kamu merasa curiga kepada pasangan kamu sendiri. Mungkin dia kemana-mana, HP-nya nggak pernah ditinggal ya, masak pun atau sedang sholat pun ataupun sedang mandi pun ke WC pun dia selalu bawa handphone gitu loh. Ya kenapa gitu loh. Biasanya kan dia ditinggal nih handphonenya. Atau bagi kamu yang lagi dinner sama pasangannya. Tahu-tahu dia mau ke toilet, lalu bawa handphone. Kenapa sih harus dibawa gitu loh. Nah, itu juga merupakan salah satu hal yang membuat kamu merasa ada kecurigaan. Tapi coba berusaha untuk pikir positif dulu. Nah, mungkin di situ boleh kamu, tanyakan atau berbicara dari hati ke hati, "Kenapa sih kamu kok berubah saat ini? Biasanya kamu nggak seperti itu loh tingkahnya," gitu ya. Nah, bisa, "Karena ini aku lihat, kamu merasa aku dibohongi," gitu loh. "Aku merasa tidak tidak kayak saat ini sudah tidak dipedulikan lagi. Ada apa sih sebenarnya sama kamu?" Nah, mungkin berapa dari kamu yang sudah memiliki pasangan, coba kalau memang ada perubahan dari pasangan kamu, coba bicarakan baik-baik. Jika agar ya hubungan kamu ke depan makin membaik. Oke, itu yang aku lihat di sini. Nah, ada three of swords, arti kata di sini ada sesuatu eh, pemikiran kamu yang sulit kamu pecahkan di sini. Nah, tetapi aku melihat di sini ada dua kartu kita ambil tentang sword ya. Knight of Swords dan Five of Swords. Kamu merasa memang ya berada dalam kondisi yang tidak baik. Berada dalam kondisi yang kayak, ya mungkin aku sakit gitu loh, aku lelah, aku capek dengan hubungan ini. Kita saling mencintai, tetapi merasa kenapa sih nggak ada komitmen. Sebenarnya kan kita kan sudah lama nih menjalin hubungan, dan kita sudah sama-sama dewasa. Kenapa belum ada, apa sih alasannya? Nah itu yang membuat kamu berpikir begitu sangat keras saat ini. Nah, banyak hal yang kamu pikirkan, mungkin bukan ini aja ya, banyak hal-hal lain yang menjadi faktor-faktor atau indikator ya, yang muncul secara tiba-tiba aja dalam pikiran kamu itu. Pikiran-pikiran yang entah berantah gitu ya. Nah, akhirnya kamu di sini mulai menyadari dengan adanya kamu merasakan bahwa, wah aku harus bisa nih untuk merubah semuanya. Aku tahu hubungan ini tidak ada kejelasan. Aku tahu gitu loh, kita saling mencintai. Bagi kamu yang mengetahui bahwasanya dia itu memiliki pasangan, coba pikirkan ke depannya. Apa yang harus kamu lakukan? Intinya kamu harus meninggalkan itu. Walaupun di situ ada keegoan dia yang tidak mau ditinggalkan. Atau keegoan kamu sendiri yang mungkin takut merasa kayak, wah kalau aku memutuskan dia, aku meninggalkan dia. Apakah hidup aku ke depan akan membaik? Apakah aku akan ketemu dengan orang yang benar-benar tulus sama aku nantinya? Nah, di situ yang kamu pikirkan. Ya, di sini kamu sebenarnya ya siap siap untuk melakukan hal apapun, siap memutuskan sesuatu di sini. Arti kata, apapun nanti yang kamu putuskan, kamu menerima risiko itu. Tetapi tetap dengan perjuangan dan usaha kamu. Karena kamu sendiri ingin merubah kondisi kamu saat ini, kamu tidak mau lagi tersakiti. Kamu tidak mau lagi ya dikhianati seperti ini, dibohongi seperti ini. Ya, saatnya lah aku untuk memutuskan semuanya. Ya, ini aku lihat. Jadi buat Capricorn, kamu di sini sudah merasakan bahwasanya ya, aku tahu sih hubungan ini sebenarnya tidak ada komitmen, dan aku tahu aku mencintai dia dan dia juga mencintai aku. Kita saat ini memang saling ketergantungan. Tapi apakah aku bisa bertahan dengan kondisi ini untuk selamanya? Ya, apakah aku bisa mempertahankan hati aku yang merasa tersakiti selalu gitu loh? Apakah aku siap untuk disakiti selalu? Nah, itu yang harus kau pikirkan. Makanya di sini kamu mulai berjuang lagi nih.
ada perjuangan dalam diri kamu, melawan rasa ego kamu, melawan rasa ketakutan kamu, melawan rasa pikiran negatif kamu ya. Sehingga di sini kamu siap untuk melakukan apapun. Ada the tower. Arti kata kamu siap untuk menyelesaikan masalah ini dan kamu siap untuk memperbaiki semuanya. Ya, Capricorn. Itu yang aku lihat. Arti kata di sini ada perbaikan dalam diri kamu, dalam pemikiran kamu. Karena kamu mulai pelan-pelan kamu menyadari bahwa hubungan yang aku jalin ini adalah hubungan yang mungkin tidak terlalu. Sebenarnya ya ada potensi aku sih untuk mencapai kebahagiaan jika aku bisa melepaskan dia. Nah, inilah ada sesuatu yang harus kamu selesaikan di sini dan harus ada sesuatu yang kamu bangun kembali. Ini yang aku lihat, oke? Buat Capricorn, apalagi di sini. Nah, di sini akhirnya Seven of Cup, banyak pilihan buat kamu ya, Capricorn. Seven of Cup, ini adalah gambaran di mana kamu sampai galau gitu loh, sampai bingung. Bingung apa? Memikirkan bahwasannya sebenarnya ternyata ya, aneh tapi nyatanya itu, kamu selama ini tidak pernah melihat bahwa banyak orang yang menyukai kamu. Karena kamu terpaku pada satu energi, ya. Kamu terpaku pada satu energi dia, yang mungkin kamu anggap dia itu adalah segalanya. Ya mungkin kamu merasa bahwa terlalu cinta buta sama dia ya, atau kamu terlalu baperan sama dia, ya. Atau kenapa ya, kamu begitu tidak bisa melepaskan dia awalnya. Nah, ternyata saat kamu sudah melepaskan dia, baru kamu sadari bahwasanya kamu itu memiliki pesona, kamu memiliki daya tarik, sehingga banyak orang-orang yang menyukai kamu di sini. Banyak orang-orang sebenarnya memiliki perasaan kepada kamu. Hanya saja kamu tidak menyadari hal itu. Karena kamu terfokuskan kepada salah satu orang yang benar-benar membuat kamu disakiti. Ya. Nah, jadi Capricorn, aneh tapi nyata ya. Kamu selama ini beranggapan bahwa, wah, hanya kamulah satu-satunya yang akan menjadi belahan jiwa aku. Ternyata tidak. Semua itu tidak seperti apa yang kau pikirkan. Karena yang kita pikirkan itu tidak baik buat diri kita. Ya, ternyata inilah kenyataannya. Yang sebenarnya banyak orang yang menyukai kamu, tapi kamu tidak menyadari sampai saat ini ya. Setelah itu, setelah kamu melupakan dia, kamu baru menyadari ternyata banyak orang yang menyukai kamu. Orang-orang di sekeliling kamu itu seperti kayak selalu memperhatikan kamu. Dia pengen mendekat ke kamu, mungkin dia ragu. Kenapa? Karena kamu orang-orang itu tahu kamu memiliki pasangan. Ya mungkin mereka tahu bahwa kamu itu mungkin bahagia dengan dia gitu loh. Ternyata ya semua itu ya begitulah gitu ya. Dan akhirnya mungkin beberapa orang ini bisa dikatakan akan bisa untuk mendekat ke kamu atau memperjuangkan kamu, ya. Ada Five of Coin. Nah, dan aku juga lihat di sini ya, beberapa dari Capricorn, aku merasakan mungkin ada beberapa dari dia ataupun kamu, seperti ada ketergantungan dari segi finansial. Setelah terpisah dari dia, apakah di sini kamu mohon maaf, bahwasanya mungkin selama ini kamu ketergantungan sama dia, atau mohon maaf dia, gitu ya. Mungkin selama ini ada suntikan itu dari kamu, misalnya dana, biaya hidup gitu ya. Tetapi saat terpisah, dia begitu sengsara hidupnya, ataupun kamu di sini. Kamu merasa bahwa, wah, habis deh selama ini gitu loh. Kehidupan aku selama ini yang mewah, yang mega, setelah terpisah dari dia, mungkin kamu merasa kayak, aku butuh berjuang sendiri untuk mencari nafkah. Aku butuh berjuang dulu untuk mencari sesuatu gitu ya. Ataupun dia di sini. Mungkin selama ini dia sudah ketergantungan sama kamu ya. Ternyata setelah terpisah dari kamu, akhirnya dia merasakan bahwa begini loh hidup tanpa tanpa kamu ya. Nah, di sini mungkin kamu perlu menyadari ataupun dia ya, karena di sini juga bisa vice versa ya energinya. Karena jika kamu memfokuskan seseorang secara otomatis, energi orang itu akan kebaca di sini. Maka dari itu di sini, kamu seperti butuh healing dulu. Kamu butuh menyendiri, kamu butuh merenungi apa yang harus aku lakukan ke depan. Dan kamu harus benar-benar fight di sini. Support lagi diri kamu sendiri ataupun dia ya. Nah, dia sebenarnya kalaupun dia di sini ya, aku melihat dia begitu sangat berkeinginan ya, ada perubahan dalam diri dia. Makanya dia kayak saat ini lagi mencoba mencari cara gitu loh. Bagaimana caranya untuk merubah kondisi aku saat ini setelah terpisah dari kamu ya. Itu yang ada tapi nyatanya ya itu semua akan terlihat ya. Kamu tidak bisa hidup tidak bisa hidup tanpa dia ataupun dia sebaliknya ya. Kamu mencintai tapi tidak ada komitmen begitu.
ya. Nah, dan kamu juga merasa aneh tapi nyatanya apa? Banyak orang-orang yang ternyata menyukai kamu tidak menyadari hal itu, ya. Nah, oke, kita akan lihat lagi di sini dengan kartu oracle. Mohon maaf ya buat Capricorn, mungkin dalam bulan Maret ataupun April sampai habis Lebaran ya. Aku off dulu untuk personal reading. Oke. Nah, bagi kamu Capricorn yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi ya. Ada berapa readingan khusus Capricorn di sana. Sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, kita akan lihat di sini. Apalagi yang akan terbaca buat kamu selanjutnya, energi kamu. Ataukah kita akan lihat di sini orang-orang yang akan menyukai kamu ini, ya, hal aneh tapi nyata itu apakah yang terjadi pada hidup kamu bisa kamu dapatkan ataupun tidak? Semoga yang baik-baik aja ya. Kenapa sulit sekali nih keluarnya? Oke, nah kita akan lihat apa-apa aja di sini yang terbaca. Peaceful resolution ya. Wah, aku melihat di sini ya, akhirnya kamu mengalami perubahan yang begitu drastis. Oke, if you believe. Kita akan lihat. Nah, jadi buat Capricorn, kamu jangan merasa sedih, jangan merasa takut ya. A year from now, meditation bring an answer. Oke, kita akan lihat di sini energi kamu yang akan terbaca. Peaceful resolution, akhirnya di sini kamu merasakan bahwasanya ya kamu mulai bersinar kembali setelah mungkin kamu menjalin hubungan yang tidak ada komitmen, kamu menjalin hubungan yang tidak pasti gitu ya, atau kamu merasa hubungan kamu yang LDR-an saat ini tidak ada perubahan. Tapi akhirnya mungkin beberapa dari Capricorn yang sudah memutuskan untuk mengambil tindakan bahwasanya aku harus meninggalkan hubungan ini. Nah, disitulah akhirnya kamu bersinar kembali dengan adanya pilihan-pilihan yang banyak buat kamu ya. Jika kamu yakin, ya, if you believe, jika kamu yakin, semua itu akan terjadi pada kamu. Jadi buat Capricorn, harus yakinkan dulu diri kamu. Karena semua itu pasti aneh ya, tapi nyata. Semua itu akan terjadi. Jika kamu yakin pada diri kamu untuk bisa merubah semua itu. Agar ya hidup kamu nantinya akan bisa membaik dari sebelumnya. Walaupun mungkin selama ini kamu mencintai seseorang, tapi kamu sulit ya untuk bisa berkomitmen dan awalnya mungkin kamu sulit itu move on ya. Tapi akhirnya jika kamu percaya bahwasanya semesta di sini akan selalu ada buat kamu, yakinlah semua itu akan kamu dapatkan apa yang kamu inginkan ya. Semisal mungkin seseorang di sini yang banyak pilihan ya, kamu akhirnya menemukan seseorang di antara mereka-mereka ini, kamu memilih ataupun menemukan ya, seseorang yang kamu anggap dia adalah orang terbaik bagi kamu, ya. Nah, sehingga mungkin jika di sini kamu sengsara, arti kata kamu di sini akan mendapatkan satu perubahan dalam finansialnya kamu, ya. Itu yang aku lihat. Jadi bisa dikatakan di sini kalau jika kamu yakin mendapatkan seseorang yang tulus, kamu akan mendapatkan. Semua akan berubah. Perubahan dalam hidup kamu, asmara kamu, finansialnya kamu akan berubah semuanya, ya. Yes, katakan yes. Ya. Arti kata di sini, kamu jangan ragu untuk bisa mengatakan yes. Kamu jangan ragu untuk bisa meninggalkan jika itu adalah hubungan yang tidak pasti. Nah, mungkin beberapa Capricorn beranggapan ya, Kak, kenapa sih harus aku lupakan? Kenapa sih harus aku tinggalkan gitu loh? Coba kamu pikirkan kembali. Nah, aneh nggak? Seseorang kita cintai, kalau kita mencintai seseorang, kita menjalin hubungan itu pasti punya tujuan kan ya. Tujuannya apa? Ya ingin menikah, ingin berkomitmen. Tapi kalau di situ tidak ada, ya buat apa kamu pertahankan? Oke? Nah, lain halnya dengan kamu hanya ingin mencari kesenangan, nggak apa-apa, it's okay. Tapi jika kamu benar-benar di sini ingin mencari kebahagiaan untuk seterusnya, selanjutnya, ya katakan ya untuk kamu mencari kebahagiaan itu. Jadi apapun yang kamu lakukan sebenarnya, ya bisa kamu dapatkan, ya peluang-peluang, kesempatan-kesempatan itu akan kamu dapatkan. Tinggal bagaimana cara kamu untuk menjalankan kesempatan itu, peluang itu, ya. Nah, di sini ada there's something better. Di sini akan ada sesuatu yang akan menjadi lebih baik lagi, ya. Capricorn. Nah, jadi kamu jangan khawatir, ya. Jika kamu yakin, karena dengan keyakinan itu semua akan terjadi.
Jadi yakinkan yang baik-baik buat kamu. Oke, buat Capricorn, kamu harus semangat ya. Akan terjadi sesuatu yang akan lebih baik, yang sesuatu yang besar akan terjadi di sini. Dan itu akan membuat perubahan lebih baik kehidupan kamu ya. There's some things better ya. Nah itu. Jadi di tahun ini buat Capricorn, a year from now, tahun tahun itu, ya tahun ini kamu akan mendapatkan semua itu. Jadi kamu jangan ragu untuk melangkah. Apa yang harus kamu lakukan ke depannya harus kamu lakukan. Jangan kamu ragu-ragu untuk melangkah ya. Arti kata kamu harus bisa berpikir secara logika saat ini. Kamu harus bisa berpikir secara, ya mungkin kadang kala kamu bisa menggunakan intuisi kamu, menggunakan logika kamu, ya menggunakan perasaan kamu, hati kamu ya. Arti kata itu demi kebaikan kamu. Kamu jangan dibutakan karena cinta ya, oke? Nah, arti kata di tahun ini akan menjadi tahun kebahagiaan bagi kamu. Walaupun mungkin kamu merasa awalnya mungkin tidak yakin ya, tapi itulah keanehannya, aneh tapi nyata gitu loh. Aku bisa bahagia ya. Nah, ini ada meditation bring an answer ya. Nah, saat kamu bermeditasi, disitulah meditasi kamu itu membawa satu jawaban yang membuat kamu merasa, wah, ternyata ini loh jawaban semuanya. Dan semua itu terjawab dari proses-proses yang kamu lakukan, perjalanan perjalanan hidup kamu itu ya, yang kamu jalani sini ternyata semua itu terjawab. Dari healingnya kamu ya, dari usahanya kamu, dari keyakinannya kamu, dari doa kamu, semua akan terjawab di sini. Oke? Di tahun ini adalah tahun keberuntungan kamu, tahun di mana membawa keberkahan bagi kamu ya, membawa suatu keberuntungan bagi kamu ya. Jadi kamu jangan ragu untuk melangkah ke depan. Oke, buat Capricorn, inilah energi kamu di reading kita kali ini. Semoga beberapa dari kamu yang resonan bisa ambil hikmahnya, bisa ambil positifnya, buang negatifnya ya. Oke, sampai ketemu lagi Capricorn. Dadah.